Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Bu Iva di pembelajaran hari ini IPS kelas 7 di semester genap. Hari ini kita akan mempelajari masa praaksara. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi pembagian zaman pada masa praaksara. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri kehidupan pada masa praaksara. Kita mulai. Tapi Bu Iva mau tanya dulu, apa kalian tetap semangat? Ya, harus semangat ya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan harus tetap semangat. Baik, kita mulai. Apa sih yang dimaksud dengan masa praaksara? Kita lihat praaksara terdiri dari dua kata yaitu pra artinya sebelum dan aksara atau tulisan. Jadi masa praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan atau disebut juga masa nirleka. Dikatakan zaman prasejarah atau praaksara karena zaman tersebut manusia belum mengenal tulisan. Kita lihat sekarang periodisasi zaman prasejarah itu bisa dilihat dari geologi atau umur batuan dan juga arkeologi, dilihat dari peninggalan sejarahnya. Hari ini yang kita bahas adalah periodisasi berdasarkan geologi atau umur batuan. Pada zaman praaksara berdasarkan geologi dibagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Kalau melihat awal huruf di depan, biasanya Bu Iva menyingkat menjadi Arpamene, Arkazoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Kita mulai dari zaman yang pertama, yaitu Arkeozoikum atau Arkean, kurang lebih 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, suhu bumi sangat panas dan belum ada air. Makhluk hidup yang ada berupa bakteri cyanobacteria yang berkembang biak dengan membelah diri. Tidak adanya kehidupan lain karena suhu sangat panas. Kemudian zaman yang berikutnya yaitu Paleozoikum atau disebut kehidupan purba. Kurang lebih 600 juta tahun yang lalu. Nah, di zaman Paleozoikum terdapat fosil-fosil juga peninggalan-peninggalan yang menunjukkan adanya kehidupan binatang-binatang besar. Ya. Nah, bahkan ada yang disebut periode ledakan Kambrium. Maksudnya, jumlah makhluk hidup yang berevolusi dalam satu periode mencapai angka terbanyak dalam sejarah di bumi.
Peninggalan-peninggalannya pada zaman Paleozoikum yang masih bisa dilihat sekarang adalah adanya bintang laut, kemudian binatang-binatang purba yang masih hidup di zaman sekarang. Pada zaman Paleozoikum, bumi masih menjadi satuan massa yang luas yang disebut Pangaea. Pangaea ini adalah daratan yang luas yang membuktikan atau yang menjadikan bahwa satu kesatuan bumi tidak seperti atau wajah bumi tidak seperti sekarang. Zaman yang berikutnya adalah Mesozoikum atau kehidupan tengah. Pada masa Mesozoikum ini juga dinamakan masa dinosaurus karena banyak binatang seperti dinosaurus dengan berbagai macam jenisnya tersebut yang hidup pada masa Mesozoikum atau kehidupan tengah. Ya, nih. Kalau kita melihat film dinosaurus, ternyata memang ada pada waktu pembentukan bumi. Yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Pada zaman Neozoikum dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman kuarter dan zaman tersier. Pada masa Neozoikum sudah banyak sekali binatang mamalia. Nih, termasuk jenis kera dan lain sebagainya. Pada saat inilah, pada saat zaman Neozoikum inilah, kemudian banyak fosil-fosil manusia purba ditemukan. Meskipun pada zaman Paleozoikum juga ditemukan fosil-fosil manusia. Nih. Ya. Demikian anak-anak sepintas ilmu yang kita pelajari hari ini. Semoga pengetahuan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita selanjutnya dalam mempelajari manusia purba di Indonesia. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.